gue pernah bilang sama Kinos kayak, gue tuh sayang banget sama elu, tapi ibaratnya nih kayak di luaran sana kan banyak kayak pelakor lah, ada orang yang nikah lagi lah segala macam. Kalau lo mau ngelakuin itu monggo silahkan, aku bilang gitu sama Kinos. Dembai Laling Agent. Rizky Triantono Sukatoni bin Haji Diantoto Sukatoni, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada anak kandung saya, Risna Niktagina binti Imam Jauhari, dengan mas kawinnya berupa 50 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Risna Niktagina binti Imam Jauhari dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Ini ulang tahun pernikahan ke 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, ke-7. Aku tuh sama sekali tidak pernah berpikir nikah sama Kinos. Jadi dulu waktu awal dikenalin Kinos, itu tuh aku mikir dia hanya seperti batu loncatan aku doang. Dengan masa lalunya dia, dengan kondisi dia yang kayaknya kelihatannya nggak serius sama sekali gitu ya. Jadi aku mikir kayak, oh mungkin ini kayak aku dikasih kayak teman sementara supaya nggak kesepian, tapi kelak aku kayak akan dapet seseorang yang jauh lebih baik daripada Kinos gitu. Tapi ternyata jodohnya sama beliau Bapak Rizky Kinos, dan bahkan sekarang ada Uta sama Uti. Jadi benar-benar kayak nggak kepikiran sama sekali sih. Kalau ditanya ragu akhirnya nikah sama Kinos, sejujurnya gue ragu sih. Jadi karena semasa gue pacaran itu, ibaratnya dalam 1 minggu tuh 7 hari ya, kita bisa kayak 5 hari berantem, 2 hari baik, di minggu berikutnya akan begitu lagi gitu. Sampai gue sempat mikir kayak, kalau gue nikah sama dia, ini rumah tangga gue bakal kayak apa ya gitu. Terus habis itu kayak bakal pecah piring mulu kali ya, tiap hari ya berantem mulu gitu. Kenapa Kinos? Hei! No. Aku mau lihat. Aku kan gak pernah buka-buka, sekali aja lah please aku mau lihat. Setiap kali gue sholat, kayak arahnya tuh selalu ke Kinos lagi. Arahnya selalu ke Kinos lagi. Masalah yang terjadi besar terus. Tapi dibalik semua masalah-masalah yang hebat itu, selalu kayak ada jalan keluar. Selalu ada kayak kemudahan gitu. Nah itu yang bikin aku kayak, apa iya ya dia jodoh gue ya gitu. Terus kayak jawaban doa-doa juga kok ke dia terus ya. Ya udah akhirnya sampai satu momen, yaitu dia ngelamar gue dalam kondisi surprise waktu itu di hari ulang tahun gue ke-30. Nah itu benar-benar kayak, oh iya kali ya gitu. Mungkin ini jawaban dari doa-doa gue. Karena terakhir pokoknya sebelum aku ulang tahun ke-30, aku tuh udah berdoa kayak, ya Allah, kalau memang Kinos bukan jodoh gue, pokoknya begitu gue umur 30 tahun, aduh kok gue jadi sedih sih. Pokoknya intinya kayak waktu itu tuh doa gue tuh kayak gitu, kayak pokoknya umur gue 30, kalau emang kayak Kinos udah gak ada kejelasan lagi, gue akan pergi gitu. Gue gak akan mau melanjutkan hubungan ini lagi gitu, karena gak mau main-main, gak mau kayak buang-buang waktu gitu. Kayak cukup banget kan waktu itu gue pacaran lama, lumayan buang-buang waktu gitu, buang-buang umur. Nah gue gak mau kayak gitu lagi. Tapi gak tahu gimana di umur gue ke-30 tahun itu, tiba-tiba Kinos ngelamar gue. Bener-bener ya kayak surprise banget. Jadi gue ngerasa, oke, mungkin dialah jodoh gue. Oke. Kamu ibu. Oke. Diperlukan wanita ini. Ki,
Kinos, sosok pribadi yang seperti apa? Kinos itu posesif. Pokoknya dia posesif banget dia dari zaman pacaran, tapi makin kesini posesifnya masih ada, tapi nggak separah waktu zaman pacaran. Terus Kinos itu sosok yang dulu tuh lumayan moody ya, tapi makin kesini makin dewasa, makin wise, makin sabar, makin apa ya, bisa dibilang dia tuh family man banget deh. Jadi bener-bener kayak dia selalu memikirkan apa yang bikin bahagia anak istrinya gitu, apa yang harus gue lakuin supaya gue tuh selalu bisa diandalin sama keluarga gue gitu. Sama sosoknya Kinos itu pelupa ya, itu yang agak menyebalkan sih menurut aku. Sama satu lagi, dia sosok yang super duper hemat, cenderung perhitungan kali ya, tapi di satu sisi itu baik buat gue karena gue orangnya boros banget. Jadi kita bisa seperti sekarang dengan manajemen keuangan yang lumayan bagus, dengan kehidupan kita yang alhamdulillah keluarga kecil, bahagia, sederhana, selamat dari miskin ini. Salah satunya yang mungkin dari metode hematnya Kinos yang bisa ngerem Gina supaya tidak terlalu berlebihan gitu. Aku rasanya kayak belum jadi istri yang baik ya buat Kinos ya. Kalau soleha, lumayan soleha sih kayaknya Gina ya. Aku termasuk orang yang kayak apapun tindakan yang aku lakukan itu aku selalu minta izin sama suami aku. Karena aku percaya apapun yang aku kerjakan itu kalau diridhoi oleh suami, insya Allah itu akan berkah gitu. Jadi misalnya pahit pun Kinos nggak mengizinkan, aku akan melakukan itu gitu. Karena aku percaya bahwa ridho Allah ada kalau dapat ridho dari suami gitu. Nah, sebagai istri yang merasa aku kayaknya masih kurang adalah Gina nggak bisa masak, ya kan? Jadi kayak selama ini ya Kinos makan dari hasil dimasakin sama Cus Nurul atau dari ojek online. Mohon maaf ya Papa ya. Tapi kan aku bisa yang lain, aku bisa bikin pembukuan rumah tangga. Kalau urusan duit Gina pinter. Jadi kayak laporan keuangan, kerjaan Kinos sehari-hari, urusan rumah tangga, ngatur-ngatur manajemen keuangan segala macam aku bisa diandalkan. Tapi kalau untuk istri yang ideal kayak masakin suami, nyiapin sarapan, nyiapin apa-apa gitu, kayaknya aku masih belum bisa diandalkan deh. Ya mohon doanya ya, siapa tahu kedepannya nanti aku bisa jauh lebih baik lagi. Tapi kayaknya so far sih Kinos fine-fine aja ya, cuman ya aku nggak tahu sih sebenarnya dalam hati. Paling dulu awal nikah, nggak tahu ini besar apa enggak ya, namanya juga baru nikah ya, gue nggak ngerti gitu kehidupan pernikahan. Jadi waktu itu berantem hal sepele juga, terus aku pulang ke rumah mama. Terus habis itu kayak kan kalau suami istri kan katanya kalau berantem nggak boleh ya, tetap aja harus di rumah, harus sama-sama gitu. Aku pulang ke rumah mama, orang tua aku kayak, hei kenapa Gina pulang, kan Gina udah nikah gitu. Itu awal nikah banget. Terus udah gitu akhirnya dibalikin. Waktu itu kita masih tinggal di apartemen, dibalikin aku sama mama papa aku ke apartemen. Mungkin di situ kayak Kinos marah banget sih. Dia marah bener-bener kayak inilah tinggi lah nadanya segala macem. Terus emang dasar Gina blow on ya apa gimana, ketiduran. Aku ketiduran di antara, karena waktu itu dipulangin ke apartemennya tuh udah malam emang benar-benar udah malam. Gue emang kondisinya waktu itu ya stres, ya ngantuk, ya kayak kesel kenapa gue harus balik lagi ketemu orang ini gitu kan. Tapi ya udah, terus gue ketiduran, dia marah. Terus tiba-tiba gue merasa kok kayak ada remah-remah ya jatuh ke muka gue, apaan? Ternyata Kinos nonjok tembok. Ya pokoknya kayak partisi gitu lah. Partisi jadi bukan dinding atau gimana, jadi kayak partisi triplex itu bolong. Mungkin dia marah kali, gue lagi ngomel lu tidur gitu. Emang bodoh banget istrimu yang satu ini Kinos. Ya udah, kayak menurut aku itu adalah momen lucu tapi juga kayak apaan nih, ya Allah marah ya suami saya.
Gitu gue. Gue menikah niatnya adalah ibadah gitu. Ibadah kan ibaratnya kayak sholat aja dilakukan setiap hari terus menerus sampai akhirnya kita tutup usia gitu. Nah gue juga akhirnya ngerasa bahwa ya apapun yang terjadi gue harus tetap beribadah. Jadi ibadah ini harus terus gue jalanin sampai akhirnya tutup usia juga gitu. Gue pernah bilang sama Kinos kayak gue tuh sayang banget sama elu, tapi ibaratnya nih kayak di luaran sana kan banyak kayak pelakor lah, ada orang yang nikah lagi lah segala macam. Kalau lo mau ngelakuin itu monggo silahkan, aku bilang gitu sama Kinos. Yang penting lu bisa adil, lu tidak menyakiti salah satunya, kan gue dapat pahala. Jadi otak aku tuh udah kayak pokoknya gue nikah tuh ibadah. Apapun yang terjadi kayak ya udah otak gue ibadah. Kayak kalau misalnya Kinos minta izin nih mau poligami, kalau lo bisa adil, monggo silahkan. Aku udah bilang kayak gitu sama Kinos. Tapi Kinos selalu jawab enggak lah, aku nggak mungkin kayak gitu. Ya nggak apa-apa, maksudnya kayak ibaratnya gue adalah orang yang ibaratnya kayak ya udah gue sesantuy itu kalau emang lo mau. Terus ada orangnya, terus gue juga ngerasa gue gak sesempurna itu. Kalau lo bisa menemukan orang lain, terus masih mau sama gue gak masalah. Yang penting lo tidak menyakiti keduanya. Kalau ditanya siap gak siap sih kayaknya enggak sih. Cuman gue tuh lebih kayak, ya udah gue sih cari pahala aja, gue cari ridho Allah aja gitu. Kan kayak hal itu tuh bukan hal yang dilarang sama agama kan. Mungkin kayak kategori sayang gue sama Kinos tuh udah sampai setahap itu gitu. Gue selalu ngerasa kayak ya udah anak-anak gue, suami gue, semua yang gue punya tuh kayak udah titipan aja. Titipan, berkah, ujian. Jadi di dalam semua ini tuh ada itu gitu. Dititipin Allah sebagai rezeki dan sebagai ujian. Jadi seberapa bisa gue memanfaatkan itu dengan baik, udah gitu aja gue sih otaknya. Sampai 7 tahun pernikahan ini, gue tuh nggak pernah ngoprek-ngoprek handphone Kinos. Gue nggak pernah cari tahu tentang tentang hal-hal pribadinya dia gitu. Bahkan kayak di handphone gue aja itu ada akunnya Kinos, ada akun Instagramnya Kinos. Karena kayak kalau untuk urusan kerjaan kan kadang-kadang dia suka lama ya. Jadi misalnya kalau mau posting ya udah manajer gue suka minta tolong dong postingin dong di akunnya Kinos apa segala macam. Bahkan gue tuh nggak pernah ngecek, gue nggak pernah buka-buka DM-nya dia, padahal semudah itu untuk gue lakuin. Tapi gue nggak pernah melakukan itu gitu. Gue selalu percaya bahwa gue nggak perlu kayak bahkan sampai syuuzon gitu ya yang bikin akhirnya dosa. Mendingan gue kayak ya udah gue doa aja terus. Gue minta kayak jaga keluarga gue, jaga anak-anak gue, suami gue, semuanya kalau ada hal yang tidak baik dari mereka atau ada keburukan atau ada apapun yang berbahaya ya kasih tahu sama gue dengan caramu ya Allah. Udah gitu aja gue. Jadi benar-benar kayak udah teman hidup banget ya Kinos. Kayak gue butuh apa-apa ya minta tolongnya sama Kinos. Terus sesimpel bahkan nih kalau gue mau nge-MC aja atau misalnya gue jadi narasumber acara apa, ada pertanyaan segala macam, tuh gue minta tolong sama Kinos, kayak Mas bantuin dong aku mesti jawab apa gitu. Atau misalnya kayak gue mau nge-MC, gue mau bikin, Mas mau lucu bikin pantun terakhirnya, bikin apa, pantunnya gimana, aku mau terakhirnya kalimatnya misalnya Nikta Gina pamit assalamualaikum warahmatullahi, tolong bikinin. Jadi sampai hal sepele gitu aja tuh gue ketergantungan banget sama beliau gitu. Jadi ya udah, jadi kayak hidup gue tuh emang kayak harus selalu ada dia. Ibaratnya tuh kayak lo nggak perlu ngapa-ngapain, cukup ada aja di depan mata gue gitu, gue udah tenang gitu. Haji nonton bola di Anfield.
Ya harapannya nggak muluk-muluk supaya rumah tangga ini sampai maut memisahkan, sampai dipertemukan lagi di surga kelak gitu ya. Semoga kalau ada badai, halangan, rintangan yang terjadi, kita bisa seperti 7 tahun ini bisa melewati sama-sama, bisa menemukan jalan keluar dari setiap masalah. Terus Kinos tetap menjadi Kinos yang sekarang. Mungkin aku ya bisa menjadi istri yang jauh lebih baik. Siapa tahu di tahun ke-8, ke-9, ke-10 dan seterusnya aku bisa bangun lebih pagi, bisa masak. Saat aku lanjut usia, saat ragaku terasa tua, tetaplah kau selalu di sini, menemani aku bernyanyi. Iya, pokoknya aku cuma mau sampaikan sama kamu, Mas. Kalau yang aku lihat kayak kamu tuh kan banyak kayak ketakutan, banyak kekhawatiran segala macam. Udah semuanya dibikin kayak lebih santai aja. Terus kalau untuk kita berdua, kayak kamu nggak perlu khawatir. Sampai detik ini buat aku kamu tuh udah paling yang terbaik. Jawaban dari doa-doa aku gitu ya. Benar-benar kayak apa yang aku harapkan itu tuh ada di kamu. Bahkan dari segi ibaratnya kayak dulu aku doa, aku pengen banget punya suami yang insya Allah ganteng, ya Allah, kayak Nabi Yusuf. Alhamdulillah menurut aku kamu adalah suami yang ganteng di mata aku gitu. Terus abis itu dari segi agama kamu sudah memenuhi kriteria yang aku pengen. Kamu sholat rajin, ngajinya rajin, benar-benar bisa jadi imam keluarga yang bagus banget gitu. Terus abis itu dari segi kayak kehidupan kamu sehari-hari, kamu memenuhi kriteria aku banget gitu. Kamu nggak ngerokok, kamu nggak yang pergaulan bebas, nggak minum-minum, nggak segala macem gitu. Jadi benar-benar kamu udah paket komplit, kamu udah paket lengkap banget buat aku. Kayak nggak ada kans buat aku untuk mencari orang lain di luar sana yang jauh lebih baik dari kamu tuh kayak nggak sama sekali, karena semua kriteria yang aku harapkan untuk jadi suami aku tuh udah ada di kamu. Jadi kayak kamu nggak perlu khawatir untuk hal itu, nggak perlu kayak ngerasa nggak percaya diri segala macem. Kamu bener-bener udah menjadi suami yang baik buat aku. Terima kasih banyak yang udah bisa ngertiin aku dengan semua sifat-sifat aku yang masih banyak banget kurangnya. Kamu udah bisa jadi ayah yang baik banget buat Uta sama Uti. Bahkan kayak mungkin kalau nggak ada kamu tuh kayak aduh, aku udah kayak bisa stres banget ngurusin anak-anak itu berdua. Tapi kamu selalu bisa membuat aku tone down lagi, membuat aku sabar lagi, membuat aku kayak nggak menyerah lagi gitu. Pokoknya benar-benar terima kasih udah jadi suami yang baik, jadi papa yang baik buat anak-anak. Semoga rumah tangga kita langgeng sampai maut memisahkan, sampai jannah. Amin ya rabbal alamin. I love you. Genggam tanganku saat tubuhku terasa linu, ku peluk erat tubuhmu saat dingin menyerangmu. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia. Saat kaki telah lemah, kita saling menopang. Hingga nanti di suatu pagi, salah satu dari kita mati. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Sampai jumpa di kehidupan yang lain.